Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik terpadu dan sekilas sekolah penggerak. Pembelajaran tematik di SD. Nampak ya? Salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran menjadi suatu kesatuan dan kemudian dikemas dalam bentuk tema. Ciri-ciri pembelajaran tematik terpadu: yang pertama, berpusat kepada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, pemisahan antara muatan pembelajaran. Yang kelima, menyajikan pembelajaran dalam beberapa mata pelajaran dalam satu PBM. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa yang banyak melakukan, guru hanya sebagai fasilitator dan pembelajaran tidak berfokus kepada guru. Yang kedua, belajar itu tidak hanya di kelas saja, namun belajar bisa dilaksanakan di lingkungan juga. Yang ketiga, belajar sambil bermain. Yang keempat, tidak nampak. Jadi di sini kita dituntut dalam keahlian kita mengaitkan pembelajaran satu dengan pembelajaran lainnya dalam PBM tersebut. Dua, langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu. Melakukan analisis SKL, KI, KD, dan pembuatan indikator. Yang kedua, melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema. Yang ketiga, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang keempat, menyusun silabus tematik terpadu. Membaca semua SKL, KI, dan KD dari semua mata pelajaran, karena meskipun semua indikator sudah tersedia, guru dapat menambahkan indikator yang sesuai dengan tema yang sudah dipilih dengan mengikuti kriteria pembuatan indikator. Yang kedua, setelah indikator selesai dibuat, kemudian guru melakukan pemetaan terhadap kompetensi dasar dan indikator yang berkaitan dengan tema yang sudah dipilih dan memasukkannya ke dalam format agar lebih memudahkan dalam penyajian pembelajaran dan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, setelah dilakukan pemetaan KD indikator dengan tema dalam 1 tahun, maka dilanjutkan dengan membuat jaringan KD dan indikator dengan cara menurunkan hasil cek dari pemetaan ke dalam format jaringan KD dan indikator. Yang keempat, langkah guru selanjutnya adalah
Menyusun silabus tematik untuk memudahkan guru melihat seluruh desain pembelajaran untuk setiap tema sampai tuntas tersajikan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru berkarakter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidik profesi. Aku yang kau itu. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD, TK, RA, guru kelas, SD, MI, dan guru mata pelajaran. A. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi dalam kompetensi pedagogik adalah memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik, merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidik untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidik, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih, melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar, setting pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi asesmen, proses dan hasil belajar secara berkeseimbangan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketentuan belajar master level, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Yang B, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi kepribadian yang mantap dan stabil, meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik,
sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dalam bertindak kepribadian. Yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani, berakhlak mulia, dan menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius, intek, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Yang C, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pembelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi sosial. D. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Kompetensi oleh Spencer dalam Mejorino 2009.23 didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Kompetensi is an underlying characteristic of an individual that is casually rated. Sudarmanto 2009.245 mengutarakan dalam tulisannya bahwa kompetensi merupakan suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Atribut tersebut adalah kualitas yang diberikan kepada orang atau benda yang mengacu pada karakteristik tertentu. Dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Atribut tersebut terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Secara rinci ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu, yaitu task skill, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja. Task management skill, yaitu keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan. Contingency management skill, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan. Pembelajaran daring di SD. Pembelajaran daring atau yang sering disebut dengan pembelajaran online. Pembelajaran online ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan perguruan tinggi. Apakah ini adalah keputusan yang terbaik? Mungkin ini memang keputusan yang terbaik untuk menekan angka kejadian COVID-19 di Indonesia. Namun bagaimana dengan sistem pendidikannya? Apakah tujuan pendidik dapat tercapai? Adakah kendala lain yang timbul dari sistem yang baru ini? Pembelajaran daring hingga kini masih mengalami kendala tidak dapat dipungkiri. Pendidik tidak dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan pendidik juga tidak dapat tercapai sepenuhnya. Pendidik tidak dapat menjamin peserta didik
telah mengerti berbagai materi yang disampaikan kendala jelas akan selalu ada dalam penerapan sistem baru, termasuk dalam pembelajaran daring. Terlebih lagi pada jenjang sekolah dasar di mana usia anak masih tergolong sangat mudah dan penuh dengan dunia bermain. Kemampuan anak dalam mengoperasikan gadget juga belum maksimal. Pembelajaran daring menimbulkan berbagai permasalahan terutama di sekolah dasar. Peserta didik sekolah dasar seharusnya mendapat pendidik dasar yang bersumber dari gurunya, atau dengan kata lain mereka belum mampu untuk memahami sesuatu materi sendiri. Namun dengan pembelajaran daring, guru tidak dapat mengawasi peserta didiknya, tidak dapat memastikan apakah peserta didik mengerti atau tidak, sedang penilaian atau evaluasi tetap harus dilakukan. Hal ini menyebabkan orang tua harus turun tangan untuk mengajari anaknya atau membantu anak dalam mengerjakan tugas. Pembelajaran daring siswa sekolah dasar bagi beberapa orang tua yang memiliki cukup waktu luang. Mungkin ini bukan suatu kendala yang berarti. Namun bagi orang tua yang bekerja dan tidak memiliki cukup waktu luang, mungkin ini akan menjadi hal yang menyusahkan. Selain memikirkan pekerjaan sendiri, rupanya harus memiliki pekerjaan tambahan untuk menjadi guru si anak selama di rumah. Hingga muncul pernyataan, bukan anak yang sekolah tapi orang tuanya. Hal ini disebabkan sebelum memahamkan ke anak, orang tua harus mempelajari materi anaknya terlebih dahulu. Bukan hal yang mudah bagi orang tua memahamkan anaknya tentang materi pelajaran, apalagi latar belakang orang tua yang juga beragam. Permasalahan rupanya juga timbul di mana timbul kekerasan karena orang tua tidak sabar ketika mengajar anaknya. Hal ini seharusnya kembali menjadi perhatian agar menemukan solusi untuk pembelajaran yang efektif dalam masa pandemi ini, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Karena ternyata pembelajaran daring untuk jenjang sekolah dasar belum bisa dikatakan efektif. Kendala dalam pembelajaran daring di SD. Pendidik tidak dapat menjamin peserta didik telah mengerti bawah materi yang disampaikan. Orang tua harus turun tangan mengajari anaknya atau membantu anak dalam mengerjakan tugas. 3. Timbul kekerasan karena orang tua tidak sabar ketika mengajar anaknya. Pelaksanaan PPL di SD 2021-2022. Merupakan buku yang digunakan buku RPP yang pertama, yang kedua buku refleksi, yang ketiga buku penilaian, yang keempat panduan observasi. Merupakan buku yang digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan petunjuk guru pamong. Yang kedua, buku refleksi dipegang mahasiswa dan diserahkan pada guru pamong pada setiap latihan mengajar. Setelah latihan mengajar selesai, mahasiswa meminta kembali buku kritik dan pembelajaran sebagai dasar latihan berikutnya. Yang ketiga, buku penilaian diserahkan pada guru pamong masing-masing dan tetap dipegangi guru pamong sampai selesai latihan PPL. Panduan observasi dipegang mahasiswa sebagai pedoman dalam melaksanakan observasi pembelajaran. Tata tertib. Yang pertama, berpakaian yang sopan dan rapi, tidak memakai kaos desrif. Yang kedua, memakai sepatu pentofel, tidak bersepatu hak tinggi sepatu peserta tersebut. Yang ketiga, mengatur rambut dan menghias diri sesuai dengan jati diri guru. Yang keempat, berperilaku terpuji dan bersikap ramah di lingkungan sekolah tempat PPL. Iya. Pedoman PPL mandiri. Sedikit. Praktik pengalaman lapangan PPL mandiri dilaksanakan dalam 2 tahap mekanisme, yaitu tahap praktik micro teaching yang terintegrasi dalam mata kuliah PPL 1. Aspek-aspek dalam tahapan praktik micro teaching meliputi teknik
menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang B, teknik menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang B, teknik menghubungkan indikator dengan perencanaan materi kegiatan. Tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan praktek mengajar di sekolah. Latihan tahap persiapan tersebut adalah 1. Mahasiswa sudah memprogramkan dan lulus mata kuliah PPL 1 dengan nilai minimal C. Mahasiswa mengorganisasikan diri menentukan sekolah tempat latihan praktek mengajar. Tahap pembekalan. Pembekalan PPL 2 mandiri dilaksanakan melalui daring dengan tujuan dan materi pembekalan sebagai berikut. 1. Tujuan pembekalan PPL 2. Memiliki pemahaman yang komprehensif tentang profesi keguruan. Yang B. Memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan PPL 2. 2. Materi. Pembekalan. A. Penjelasan umum tentang PPL 2 mandiri. B. Pembuatan RPP 1 lembar dan silabus. C. Penjelasan aplikasi media pembelajaran daring. Yang ketiga, observasi sekolah latihan. Mahasiswa melakukan observasi mandiri terhadap sekolah yang akan ditempati kegiatan praktik pengalaman lapangan PPL 2 mandiri. Sekolah yang akan ditempati tetapi juga melakukan negosiasi dan pembicaraan lain yang mengantarkan pelaksanaan kegiatan PPL 2 mandiri. Yang D. Tahap pelaksanaan. Mahasiswa peserta didik, peserta PPL dapat mengikuti kegiatan PPL 2 mandiri dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Mahasiswa secara mandiri mencari sekolah tempat PPL. Yang pertama, penilaian. Agar penilaian praktik pengalaman mengajar dapat terarah, diperlukan acuan sebagai berikut. Yang pertama, aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan PPL antara lain proses persiapan mengajar kesesuaian RPP dengan prinsip kurikulum yang berlaku dan teori mutakhir. Yang B, kemampuan membuka pelajaran. Yang C, kemampuan mengelola kelas dan kegiatan lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang D, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik lain dan ekstrakurikuler. Yang E, laporan mahasiswa tentang pelaksanaan PPL 2 mandiri. Yang kedua, alat penilaian PPL mandiri. Lembar observasi praktek terlampir pedoman penulisan laporan PPL 2 mandiri. Portofolio atau catatan khusus yang dibuat oleh guru yang tentang kognisi efeksi. Yang ketiga, pihak yang melakukan penilaian dalam melaksanakan praktik pengalaman lapangan PPL 2 mandiri adalah guru pamong yang ditentukan oleh pihak sekolah. Yang B, dosen pembimbing yang ditentukan oleh tim PPL mandiri. Yang keempat, penilaian selama latihan dilakukan oleh guru pamong masing-masing. Penilaian didasarkan pada hasil kritik pada buku refleksi masing-masing praktikum. Penilaian menggunakan skor maksimal per aspek 10. Monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan guna mengetahui tercapainya tujuan pelaksanaan PPL 2 mandiri. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah pengarah dalam kegiatan PPL 2 yang tercantum pada kepanitiaan peserta agenda kegiatan. Peserta praktek pengalaman lapangan PPL 2 mandiri. Yang pertama, program studi pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018 reguler. Perlengkapan yang diperlukan buku RPP, buku tugas mengajar disiapkan oleh mahasiswa sendiri. Buku tugas diisi tentang deskripsi latihan yang harus dilaksanakan mahasiswa, praktikum sistematik sebagai berikut. Yang kedua, buku refleksi. Buku refleksi disediakan
Yang B, buku refleksi dipegang mahasiswa. Yang ketiga, buku penilaian. Buku penilaian disiapkan oleh Stekip PGRI. Stekip Askia. Kewajiban mahasiswa. 1. Mahasiswa praktikum wajib mengikuti kegiatan pembekalan orientasi dan observasi di sekolah latihan. Yang kedua, mahasiswa praktikum wajib mengikuti latihan mengajar. Yang ketiga, mahasiswa wajib menyerahkan atau menyusun hasil kegiatan observasi. Yang keempat, mahasiswa wajib mengikuti mematuhi tertib PPL 2 Mandiri. Alokasi waktu. Alokasi dan pengaturan waktu yang tersedia sepenuhnya ditetapkan oleh guru pamong sehingga mungkin kewajiban mahasiswa. 1. Mahasiswa praktikum wajib mengikuti kegiatan pembekalan orientasi dan observasi di sekolah latihan. Yang laporan PPL 2 Mandiri. Penulisan laporan. Penulisan laporan PPL 2 Mandiri dilakukan oleh mahasiswa secara individu dan bersifat wajib, dan bentuk artikel populer laporan PPL 2 Mandiri menekankan pada refleksi kegiatan mahasiswa praktikum, baik kegiatan praktik mengajar maupun menyusun perangkat pembelajaran RPP. Sistematika laporan. Sistematika laporan PPL 2 Mandiri meliputi halaman judul, halaman penegasan, artikel populer harus memuat aspek berikut. Artikel populer harus memuat aspek berikut. Yang A. Pendahuluan, latar belakang kegiatan, gambaran umum sekolah atau madrasah. Inti difokuskan pada deskripsi tentang pelaksanaan praktik dilengkapi dengan penjelasan tentang strategi. Penutup, kesan, saran, pesan, dan kesimpulan selama mengikuti PPL 2 Mandiri. Demikian panduan PPL 2 Mandiri yang saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop. Matur nuwun.